Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar online atau belajar daring tentang bahasa Inggris. Ya. Apa kabar kalian semua? Hari ini, how are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Before we start today, kita akan berdoa dulu. Untuk yang lainnya, mic-nya bisa dimatikan ya. Mic-nya dimatikan dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ya, silakan yang tidak masuk nanti bisa absen di Google Classroom-nya. Terus ya minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Minggu kemarin kita belajar apa? Halo, nama-nama bangunan umum. Ya, nama-nama bangunan umum. Terus kemudian kita belajar juga tentang penggunaan preposition of place, ya kan? Terus kemudian apa lagi? Dan menulis dialog. Ya, menulis dialog. This is my world, atau ini adalah dunia saya. Sekarang saya tanya ke kalian, where are you now? Di mana kalian sekarang posisinya? Di rumah, apa di sekolah, atau di rumah, atau di kamar, atau di mana? Di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Ya. Terus, do you have a favorite spot at your home? Apakah kalian punya tempat favorit di rumah kalian? Ayo, yang punya tempat favorit siapa di rumah? Ya. Ya, tempat favoritnya apa? Di mana? Kamar tidur. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, learning objective atau tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, menentukan unsur kebahasaan dari interaksi transaksional lisan dan tulis benda di rumah dan sekitarnya menggunakan derisdera. Kemarin sudah menggunakan derisdera atau ada sekilas atau kemarin, ya kan, kemarin sudah derisdera sekilas toh. Terus kemudian ya, yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional tulis sangat pendek dan sederhana tentang benda di rumah dan di sekitarnya. Nah, ini sama seperti kemarin, nanti kita menyusun apa? Menyusun tentang benda-benda atau mungkin menyusun dialog tentang keberadaan benda, pertama di ruang tamu, nanti ya di ruang tamunya. Terus selanjutnya, we will tell the names of the things in the living room, their numbers, and their location. Let's see a video of the things in the living room. Hari ini kita akan berbicara atau mengungkapkan nama-nama benda di living room. Living room, tahu living room? Apa living room? Ruang? Apa? Yang tahu siapa living room? Ruang tamu. Oh ya, ruang tamu. Nah, living room itu adalah ruang tamu. Ruang tamu. Nah, Mungkin ya. Nah, itu. Jadi di living room ini nanti kalian menyebutkan benda-benda di living room. Kemudian nomor jumlah bendanya, their numbers. Jadi jumlah bendanya di living room, terus kemudian their location, lokasinya di living room. Nah, supaya kalian bisa lebih paham, lebih tahu tentang apa? Tentang nama-nama benda di living room, kalian bisa simak video
yang berikut ini. Saya tampilkan videonya dulu sebentar. Nanti kalian catat satu persatu nama-nama bendanya, kemudian nanti kalian sebutkan gitu ya. Ya, saya. There are a lot of things in this living room. Can you guess it one by one? Bookshelf. Bookshelf. Can you guess what it is? Television. Television. Can you guess what it is? Sofa. Sofa. Can you guess what it is? Clock. Clock. Can you guess what it is? Coba kalian sebutkan benda-benda yang ada di living room atau ruang tamu. Please mention the names of things in your living room atau di ruang tamu. Bendanya apa saja? Tadi yang sudah menulis tadi, silakan disebutkan. Salah satu saja, Pro. Window. Sofa. Ya. TV remote, painting, TV remote, terus apa lagi? air conditioner, cabinet, air, loudspeaker, kabinet, air, pos, telepon, pillow, tablet, window, karpet. Ya. Oke, terima kasih kalau gitu. Sekarang names of the object in your living room. Jadi nama-nama benda yang ada di nama-nama objek atau benda in your living room, di ruang tamumu. We will do. First, we will watch the video names of the things in the living room. Jadi kalian tadi kan pertama kita akan melihat video nama-nama benda di living room. Tadi sudah melihat kan? Then you will write the names of the objects in your living room. Dan kalian menulis nama-nama benda yang ada di living room kalian, di ruang tamu kalian. Kalian tulis di sini. Ada sofa. Sofa, di sini ada sofa. Kemudian ada chairs. Ada yang tahu chairs itu apa? Apa chairs? Kursi. Terus kemudian ada table atau meja, kemudian ada vase. Vase, tahu vase ya? Do you know vase? Vase bunga ya. Jadi vase itu vase bunga itu. Terus kemudian ada television. Terus kemudian ada lamp. Lamp itu lampu. Terus kemudian ada picture. Ada picture. Terus kemudian ada apa lagi ini? Kalian baca ada apa lagi ini setelah picture? Apa setelah picture? Ada door. Ada ada clock. Ada clock. Terus kemudian ada window. Window apa window? Jendela. Terus kemudian ada curtain. Curtain itu apa curtain? Curtain itu apa curtain? Ada yang tahu curtain? Ada yang tahu curtain? Tirai. Ya, curtain itu tirai. Curtain itu tirai. Terus kemudian ada cushion. Cushion itu apa cushion? Apa cushion? Cushion itu adalah karpet. Ya, cushion itu karpet. Cushion kok karpet. Cushion itu bantal. Karpet sendiri ya. Cushion itu bantal kursi itu loh. Bantalan kursi itu. Nah, itu cushion. Terus kemudian ada karpet. Jadi we will tell the names of the things in the living room, their number and their location. Kita akan istilahnya berbicara atau mengungkapkan
nama-nama benda di living room. Terus jumlahnya dan lokasinya, gitu kan. Terus kemudian here are what we will do. First, each one of us will so closely into living rooms to identify the things and the other facilities there. Siapa yang bisa nanti salah satu dari teman kalian akan menunjukkan living room-nya. Kemudian kita akan menyebutkan benda-benda yang ada. Ya, terima kasih Amanda. Tadi kalian melihat apa saja? Halo? Masa enggak melihat? Apa yang sofa, ya. Terus apa lagi? Vas, bunga. Terus ada lagi apa? Selain sofa ada chair. Terus meja itu apa bahasa Inggrisnya? Table. Ya, jadi meja itu table, terus kemudian chair, terus ada sofa, terus ada vas, terus ada apa lagi tadi? Ada gambar juga kan, ada foto tadi. Painting. Ya, painting atau picture, terus ada foto gitu. Itu contoh yang beberapa itu contoh nama-nama benda yang ada di ruang tamunya Amanda atau living room-nya. Kita masuk ke after knowing the names of the objects in your living room, you can write them down like the following monologue. Jadi setelah kalian tahu nama-nama benda di living room kalian, di ruang tamu kalian, kalian bisa mencoba membuat sebuah monolog. Perhatikan yang dicetak tebal sama yang di warna merah. Tuh, itu perhatikan. Sudah kelihatan ya, kalau yang dicetak tebal itu ada there is, kalau yang di warna merah itu ada next to. There is, there are itu adalah there is, there are itu menunjukkan jumlah benda, bisa sebagai menunjukkan jumlah benda. Karena kalau there is itu pakai singular, kalau there are itu pakai plural. Itu kan, kalian perhatikan. Nah, ini in my living room, there is a nice painting on the wall. Berarti in my living room, there is. Kalau ada there is, berarti jumlah nice paintingnya berapa? Jumlahnya berapa? Kalau there is. Halo? There is satu, Pak. There is 1. Berarti nice paintingnya berjumlah 1. Kalau yang kedua, ini perhatikan yang kedua. There is a large bookshelf. Berarti ada satu large bookshelf, itu adalah tempat buku yang besar. Terus kemudian there are some books on it. Berarti there are itu adalah plural, some books in it. Some books in it. Berarti ada beberapa buku di sana. Ada English grammar rules atau aturan tata bahasa. Kapan kalian menggunakan there is, kapan kalian menggunakan there is not, atau kapan kalian menggunakan question is there. Jadi kalau there is mean ada. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu there is itu artinya ada. There is for singular noun. Jadi there is itu untuk singular, benda-benda yang single atau benda singular itu benda yang hanya jumlahnya 1. There-nya sama dengan there is, cuma bedanya kalau there itu untuk benda-benda yang plural atau jamak atau lebih dari 1. There itu artinya juga sama, artinya ada. Jadi there mean ada atau ada. Tetapi untuk benda yang lebih dari 1. Ada pertanyaan apa enggak? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa saja? Can you conclude what we learned today?
Kita belajar tentang apa saja? Ayo. The are, the is. Ndera, nderi. Sekitar ruang tamu. Ya, nama-nama benda di living room atau ruang tamu. Terus kemudian satu lagi membuat apa? Membuat teks atau Dialog. Gitu ya. Terus kemudian yang bisa merefleksikan siapa? Merefleksikan itu istilahnya apa ya? Menilai pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita refleksikan sebagai mengidentifikasi dan menyebutkan nama-nama benda di ruang tamu, itu ya. Terus kemudian memahami penggunaan there is dan there pada affirmative sentence, negative sentence, dan question sentence. Jadi menggunakan there is there pada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Terus kemudian menyusun sebuah dialog atau teks pendek. Sudah gitu? Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham semuanya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas di Google Classroom dikerjakan. Tadi tugas-tugasnya dikerjakan. Terus kemudian kita minggu depan itu akan mempelajari tentang nama-nama benda yang ada di kamar tidur. Jadi ada nama-nama benda di kamar tidur, kemudian kamar mandi, dan di garasi. Kalau punya garasi ya, kalau nggak ada garasi ya nanti kita pakai garasi yang virtual atau gambar garasi gitu. Terus kemudian penggunaan I have. Jadi nanti kita membahas tentang penggunaan I have. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita bisa berdoa terlebih dahulu. Mungkin bisa dipimpin berdoa. Pray start. Ya. Finish. Terima kasih Justin. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Jangan lupa nanti dikerjakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.